Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami atau makalah kami yang berjudul Otonomi Daerah. Latar belakang otonomi daerah. Latar belakang otonomi daerah di Indonesia itu muncul di tengah-tengah gejolak sosial pada tahun 1999. Diawali dengan krisisnya ekonomi yang melanda Indonesia sekitar tahun 1997 yang terus kemudian melahirkan Orde Baru yang berkuasa kurang lebih 32 tahun. Latar belakang otonomi daerah secara internal timbul sebagai tuntutan atas buruknya pelaksanaan mesin pemerintahan yang dilaksanakan secara sentralistik terhadap kesenjangan dan kesenjangan yang cukup besar antara pembangunan dan yang dilaksanakan di kota-kota besar, khususnya di ibu kota Jakarta. Adapun pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sudah diselenggarakan lebih dari satu dasawarsa menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. B. Pengertian otonomi daerah. 1. Pengertian otonomi daerah, yaitu kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. 2. Tujuan otonomi daerah. Tujuannya untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan masyarakat. Dengan demikian, dampak pemberian otonomi tidak hanya terjadi pada organisasi atau administrasi lembaga daerah, tetapi berlaku untuk seluruh masyarakat atau publik. Saya akan menjelaskan poin C, yaitu prinsip otonomi daerah dan model desentralisasi. Prinsip otonomi daerah yang pertama adalah penyelenggaraan otonomi daerah dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerintah, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah. Yang kedua yaitu didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu otonomi daerah yang luas dan utuh di kabupaten dan kota, sedangkan daerah provinsi merupakan otonomi terbatas. Yang keempat yaitu pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan konstitusi negara. Yang kelima yaitu pelaksanaan otonomi daerah lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom karena dalam daerah kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Yang keenam yaitu pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peran dan fungsi baik legislatif, pengawasan maupun anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya, model desentralisasi. Yang pertama, dekonsentrasi, yaitu pembagian kewenangan dan tanggung jawab administratif antara departemen pusat dengan pejabat pusat di lapangan. Yang kedua, yaitu delegasi, pelimpahan pengambilan keputusan dan kewenangan manajerial untuk melakukan tugas-tugas khusus kepada suatu organisasi yang secara tidak langsung berada di bawah pengawasan pusat. Yang ketiga yaitu devolusi, bentuk desentralisasi yang lebih ekstensif yang merujuk pada situasi di mana pemerintah pusat mentransfer kewenangan untuk mengambil keputusan keuangan dan manajemen kepada unit otonomi pemerintah daerah. Yang keempat yaitu privatisasi, suatu tindakan pemberian kewenangan dari pemerintah kepada badan-badan sukarela, swasta, dan swadaya masyarakat, tapi dapat pula pelebaran badan pemerintahan menjadi badan usaha swasta. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyambung presentasi atau penjelasan dari Mbak Azizah dan Mbak Noviantika. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan Undang-Undang Otonomi Daerah di Indonesia. Yang pertama yaitu menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia itu memilih cara desentralisasi daripada sentralisasi, yaitu mengapa Indonesia memilih desentralisasi? Karena Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan geografi, suku,
yang sangat beragam. Nah, yang kedua yaitu menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yaitu daerah otonom meliputi 3 daerah yaitu provinsi, kabupaten, dan kota. Nah, daerah otonom dibentuk pemerintahan daerah, yaitu menyelenggarakan pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi. Daerah otonom tadi dibagi menjadi 3 daerah, yaitu yang pertama yaitu pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Nah, untuk pemerintah daerah itu dipimpin oleh kepala daerah dan provinsi itu dipimpin oleh seorang gubernur, kabupaten itu dipimpin oleh bupati, dan kota itu dipimpin oleh wali kota. Nah, dalam provinsi, kabupaten, atau kota itu mempunyai 2 kewenangan. Yang pertama yaitu hak otonomi dan pemerintah pusat. Sedangkan pemerintah pusat sendiri itu mempunyai atau mengurusi bagian politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, fiskal nasional, dan agama. Nah, untuk pemerintahan daerah itu juga mempunyai kewenangan sendiri untuk melakukan atau melaksanakan kewenangannya dalam melaksanakan pemerintahan dalam daerahnya sendiri. Mungkin sekian presentasi dari kami. Sebelumnya saya minta doa Al-Fatihahnya 1 kali untuk kita semua, khususnya anggota PAIF dan para dosen-dosen di IAIN Ponorogo khususnya, dan untuk keluarga-keluarga kita semoga terhindar dari wabah yang sedang melanda Indonesia. Lahumul Fatihah. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.